Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu rahmatal lil alamin wa ala alihi thahirin wa thayyibin washabil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kesyukuran yang tiada terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita tetap dikaruniai kesehatan sehingga bisa mengisi Ramadan ini dengan rangkaian ibadah secara maksimal sampai kita berpisah dengan Ramadan tahun ini. Salam dan salawat juga tidak lupa kita haturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang lurus dan semua yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman. Para netizen yang budiman, di antara ibadah yang kita tingkatkan kuantitasnya selama Ramadan ini adalah bersedekah. Di bulan-bulan sebelumnya bisa jadi kita merutinkan bersedekah, namun dengan mengharap pahala yang besar dari Allah di bulan suci ini, kita jadi lebih sering bersedekah. Sedekah adalah salah satu ibadah penting dalam Islam yang sangat dianjurkan. Namun melalui Al-Quran, kita dipesankan untuk jangan sampai sedekah kita malah bukannya mengundang rahmat, malah mendatangkan petaka. Lah, kok bisa? Jadi, ada kaidah di dalam Al-Quran bahwa menolak dengan baik atau meminta maaf karena tidak bisa membantu, jauh lebih baik dari bersedekah, namun menyakiti hati penerimanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbauha adzan wallahu ganiyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, yaitu menyakitkan perasaan yang menerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Mengapa demikian? Sebab bersedekah namun menyakiti hati penerimanya sama saja tidak bersedekah. Menyakiti hati dan perasaan si penerima bukan saja menghapus pahala sedekah, namun malah menambah catatan dosa baru. Kita bisa baca pada ayat selanjutnya bahwa pahala dan kebaikan sedekah bisa rusak dengan menyebut-nyebut, dengan mengungkit-ungkit, dan menyakiti perasaan si penerima. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang melakukannya seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian datang hujan lebat yang membuat batu itu licin kembali. Itu orang yang sebelumnya bersedekah namun menyertainya dengan tindakan menyakiti perasaan penerimanya, tidak akan memperoleh apapun dari apa yang mereka kerjakan. Bersedekah, berinfak, berzakat, membantu dengan barang yang berguna, itu sangat dianjurkan dalam Islam. Kedudukannya sejajar dengan salat dan puasa. Namun, sama halnya salat dan puasa, pahala sedekah pun bisa rusak atau bahkan hilang sama sekali ketika dikaitkan dengan perasaan orang lain. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang muslimah yang rajin salat pada malam hari dan tidak pernah meninggalkan puasa pada siang hari. Tapi setiap ia berkata, ia selalu menyakiti hati yang mendengarnya. Hampir semua tetangganya tersakiti karenanya. Bagaimana kedudukan dia ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab singkat, ia di neraka. Saudara-saudara yang baik, jangan rusak pahala salat kita dengan menghardik dan enggan membantu sesama. Bahkan bukan sekedar dapat merusak pahala salat, kita bahkan disebut celaka oleh Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah mereka yang sholat. Lalu kemudian disebutkan penyebab kecelakaannya apa? Yaitu diantaranya adalah enggan membantu sesama dengan barang yang berguna. Jangan kita hancurkan kebaikan puasa kita dengan menggunjing dan menggibah orang lain. Dan kita juga jangan merusak
sedekah kita dengan menyakiti hati penerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang sholat, mencintai hamba-hambanya yang puasa, yang bersedekah, namun akan sangat murka jika yang menyakiti hamba-hambanya, menyakiti hati hamba-hambanya adalah mereka yang sholat, mereka yang puasa, dan yang bersedekah. Jika kita bermaksiat kepada Allah karena telah lalai mendirikan sholat misalnya, lalai dalam berpuasa, lalai dalam bersedekah, dengan beristighfar dan memohon ampun, disertai rasa penyesalan yang sangat, Allah akan memberikan ampunan. Tentu dengan disertai dengan memenuhi ketentuan fikihnya, yaitu misalnya mengganti sholat yang kita lalaikan sebelumnya, atau mengganti puasa yang telah kita tinggalkan, dan seterusnya. Namun jika dosa kita, kedurhakaan dan kesalahan kita yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak-hak orang lain, berkaitan dengan hak-hak orang lain yang terabaikan, Allah tidak serta-merta menghapus dosa-dosa kita sebelum kita meminta keridaan mereka yang telah kita langgar haknya, yang telah kita rampas miliknya, yang telah kita sakiti hatinya. Jadi jangan selalu mengartikan hak adalah harta, hak untuk tidak disakiti, hak untuk tidak dilecehkan, baik hak untuk tidak diganggu, baik itu hati dan fisiknya, jiwa dan perasaannya, hak untuk tidak diremehkan, hak untuk mendapatkan penghormatan dan pemuliaan. Itu adalah hak-hak manusia lain yang wajib untuk kita tunaikan. Ada ulama yang pernah ditanya, berapa batasan minimal harta yang disedekahkan? Beliau menjawab, batasan minimalnya sampai si penerima tidak merasa terhina dengan sedekah tersebut. Jadi, inti pesan ajaran Islam sesungguhnya adalah, mari kita lebih berhati-hati bertindak kepada sesama manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Rahim, Maha Penyayang, sehingga bisa dengan mudah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan banyak amalan-amalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yang itu dengan mudah Allah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Islam diturunkan buat kepentingan dan memberikan maslahat kepada seluruh umat manusia. Al-Quran dimulai dengan nama Allah dan diakhiri dengan surah yang berkaitan dengan manusia, yaitu An-Nas. Jadi, sholat juga dimulai dengan membesarkan asma Allah, yaitu takbir, dan diakhiri dengan menyebarkan salam kepada sesama manusia. Jadi, agama ini adalah tujuannya adalah untuk manusia. Allah tidak melulu melihat banyaknya sholat kita, banyaknya puasa dan sedekah, serta naik hajinya kita, tapi lebih melihat bagaimana kita memperlakukan sesama, terutama di bulan suci Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.